Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, di kesempatan ba'da maghrib sampai menjelang isya ini kami ingin menyampaikan sebuah pembahasan penting terkait dengan apa yang sebentar lagi akan kita hadapi dari Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Maka sangat penting kiranya untuk kita mengambil beberapa pelajaran terkait dengan ibadah berkurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ibadah kurban, dan Allah jadikan hari itu sebagai hari yang paling agung di sisi Allah. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Qurt yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallah yaumun nahr." Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari An-Nahr, hari penyembelihan, hari raya Idul Adha, yang disebut dan dikenal dengan hari raya Idul Kurban. Hari itu dijadikan sebagai hari yang sangat agung, sebab di dalamnya kita mengagungkan dan membesarkan Allah. Kita melantunkan kalimat takbir Allahu Akbar sebagai bukti pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha agung. Allah maha besar zatnya, Allah maha besar rububiyahnya, Allah maha besar uluhiyahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga maha besar dalam nama-nama dan sifatnya. Maka kewajiban kita adalah membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar, selainnya kecil, dan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Maha Besar dalam rububiyahnya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, dan Allah Maha Agung dalam hal tersebut. Allah Maha Besar dalam uluhiyahnya, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang pantas untuk diibadahi. Selainnya tidak berhak untuk disembah dan diibadahi. Allah Subhanahu wa taala juga Maha Besar dalam nama-nama dan sifatnya. Allah memiliki nama yang maha agung, Al-Asmaul Husna, nama-nama yang maha indah, Was-Sifatul Ula, dan sifat yang maha tinggi, dan seluruhnya adalah keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka kita lantunkan takbir pada hari yang agung itu. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini bukti pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus di dalamnya terdapat nilai tauhid, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalimat tersebut. Kita bertakbir mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai akhir dari ayyamut tasyriq, dan lebih ditekankan lagi takbir ini mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah nanti, kemudian sampai terus berlanjut hingga ketika matahari terbenam di tanggal 13 Dzulhijjah yang menandakan telah selesai ayyamut tasyriq. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka keagungan hari tersebut tidak lepas dari takbir kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, di hari tersebut kaum muslimin diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu pun sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah. Kita alirkan darah karena Allah dan untuk beribadah kepada Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ibadah kurban yang kita kerjakan nanti, kita bisa mengambil petikan pelajaran, sekurang-kurangnya ada 5 pelajaran yang kita ambil dari ibadah kurban itu. Yang pertama, dari ibadah kurban kita bisa memetik hikmah bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang sangat banyak, di antaranya sungai yang ada di surga dan telaga yang ada di hari kiamat nanti. Fasalli li rabbika wanhar, maka karena itu tegakkan salat dan sembelihlah kurban karena Tuhanmu. Sahabat Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan lainnya mengatakan bahwa salat yang dimaksud di dalam ayat itu adalah salat hari raya Idul Adha, sementara berkurban di dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah sembelihan kurban setelah kita menjalankan salat Idul Adha. Fasalli li rabbika wanhar, maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurbanmu. Ini menunjukkan bahwa kita menyerahkan ibadah kita, ibadah kurban kita hanya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku,
hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Allah gandengkan antara ibadah salat dengan ibadah menyembelih kurban. Sebab salat adalah ibadah badan yang paling agung, sementara menyembelih kurban adalah ibadah harta yang paling agung. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita menyembelih kurban pada waktu itu sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa menyembelih kurban adalah ibadah, dan kalau dia ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka disitulah muncul kesyirikan, dan kesyirikan menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam api neraka. Jangankan seekor sapi yang dipersembahkan, jangankan seekor sapi, seekor kambing yang disembelih, bahkan seekor lalat kalau dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu sudah cukup menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Makanya disebutkan dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kisah tentang seseorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Bagaimana itu bisa terjadi? Nabi SAW bercerita, ada dua orang yang dia lewat di suatu perkampungan. Kampung ini mempunyai berhala yang mereka agungkan, yang mereka besarkan selain Allah. Syaratnya penduduk kampung itu, tidak boleh ada yang lewat di kampung kami kecuali dia harus memberikan sembelihan, kecuali dia harus berkurban. Dia besarkan berhala kami, dia agungkan sesembahan kami. Maka lewat orang yang pertama, kemudian dihadang oleh penduduk kampung. Penduduk kampung itu mengatakan, "Qarrib, lakukan takarrub, berikan sembelihan untuk berhala kami. Kalau kau mau lewat kampung kami, boleh saja, tapi berikan sesembahan, berikan sesajian, berikan sembelihan untuk berhala kami." Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang ini berkata, "Aku tidak punya harta untuk aku bisa berkurban. Aku tidak punya uang, apa yang aku bisa kurbankan?" Kata penduduk kampung, tidak mau tahu mereka, "Qarrib walau dubaban." Lakukan takarrub, lakukan penyembelihan, walaupun kau hanya menyembelih seekor lalat. Maka betul-betul dia tangkap seekor lalat, kemudian dia persembahkan kepada berhala itu. Maka apa yang terjadi? Fakhallu sabilah fadakhalan nar. Penduduk kampung pun akhirnya membebaskan dia, dan karena sebab itu dia masuk ke dalam api neraka. Inilah orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Lewat orang yang kedua. Orang yang kedua sama, dihadang sama penduduk kampung. Penduduk kampung berkata, "Qarrib, lakukan takarrub, lakukan penyembelihan." Tapi orang yang kedua ini orang yang betul-betul paham tauhid, bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Ketika dikatakan kepada dia lakukan takarrub, maka orang ini mengatakan, "Aku tidak akan mau melakukan takarrub, aku tidak akan mau melakukan penyembelihan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala." Maka apa yang terjadi? Fadarabu unuqah. Penduduk kampung marah. Akhirnya dia penggal leher orang itu. Dia meninggal, dia masuk surga gara-gara itu. Nah, inilah orang yang masuk surga gara-gara seekor lalat. Subhanallah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat miris kita mendengar kalau ada orang-orang pada hari ini ketika membangun suatu bangunan yang besar misalnya, ataukah bangunan yang kecil misalnya, membangun suatu jembatan misalnya, dia sembelih sesembelihan dalam rangka untuk dipersembahkan kepada jin, dipersembahkan kepada penunggu sungai ini, dipersembahkan untuk penunggu ini dan itu. Dia berikan sesembahan,
dia berikan sesajian dalam rangka supaya tidak diganggu sama jin, tidak diganggu sama penunggu ini dan itu. Subhanallah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melakukan penyembelihan bukan dengan nama Allah dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, Allah murka kalau ada seseorang yang menduakan Allah di dalam ibadah. Bahkan Nabi pernah bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia baca bismillah. Walaupun dia baca bismillah, tetapi kalau bukan karena Allah, untuk sesembahan diberikan kepada jin, diberikan kepada penunggu dan ini dan itu, maka itu adalah kesyirikan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalaulah hanya gara-gara seekor lalat saja bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, maka bagaimana lagi kalau yang dia persembahkan itu seekor ayam, seekor kambing, seekor sapi. Ini lebih dapat memasukkan seseorang ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tatkala nanti kita menyembelih kurban kita, baca bismillah, peruntukkan karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Tidak boleh bercampur di dalamnya niat-niat yang buruk. Berkurban bukan karena Allah, tapi karena ingin pamer dia. Ria karena ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat dan disaksikan oleh orang. Sembelihannya paling besar, sembelihannya paling agung. Percuma sesembelihan kita, walaupun kita menyembelih yang besar, walaupun kita menyembelih yang agung, kalau niat-niat yang buruk menempel di dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kurban yang semacam itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, bukan itu yang sampai. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Maka agungkan Allah pada hari itu, sembelih kurban dalam rangka untuk bertakarrub kepadanya. Wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk di dalamnya menyembelih kurban. Siapa yang mengagungkan syiar Allah dengan dia sembelih kurban karena Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka sesungguhnya itu adalah ketakwaan di dalam hati. Apa hubungan antara ketakwaan dengan menyembelih kurban? Apa hubungannya antara menyembelih kurban dengan ketakwaan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena kurban tidak akan diterima kecuali hanya dari orang-orang yang tulus dan bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Dahulu para jamaah sekalian, anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, kedua-duanya juga berkurban. Qabil berkurban, Habil juga berkurban. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak menerima kurbannya si Qabil, Allah menerima kurbannya si Habil. Qabil pun marah karena kurbannya tidak diterima. Dia dengki kepada saudaranya si Habil karena kurbannya diterima. Apa yang terjadi? Dia bunuh saudaranya tersebut. Dia pun bertanya-tanya, mengapa kurban saya tidak diterima? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima kurban dari mereka yang tulus dalam berkurban dan didasari dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari pelajaran penting yang kita bisa petik di dalam penyembelihan kurban, kita menyembelih kurban, dari situ kita bisa ambil sebuah hikmah yang sangat besar, bahwa peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, dari pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah kurban yang nanti akan kita lakukan insyaallah taala, bahwa ibadah kurban
mengajarkan kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti dan mencontoh suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, sahabat yang bernama Abu Burdah ibnu Niyar radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum pelaksanaan salat Id. Dia telah mengabarkan kepada Nabi bahwa dia telah menyembelih seekor kambing. Dia harapkan dengan sembelihan itu untuk berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Syatuka syatu lahmin." Kambingmu tidak teranggap sebagai kambing kurban. Kambingmu cuman kambing biasa, bukan kambing kurban, kata Nabi. Ada apa jamaah sekalian? Apa yang dilakukan oleh Abu Burdah sehingga kurbannya tidak dianggap oleh Nabi SAW? Bukan karena dia menyembelih seekor kambing, bukan karena niatnya tidak ikhlas. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dia sembelih adalah seekor kambing. Akan tetapi Abu Burdah ibnu Niyar melakukan penyembelihan sebelum waktu penyembelihan itu tiba. Maka Rasulullah mengatakan, "Syatuka syatu lahmin." Kambingmu hanya kambing biasa, tidak teranggap sebagai kambing kurban. Ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa niat yang baik tidak cukup untuk membenarkan suatu ibadah. Kita beribadah kepada Allah, kita ikhlas karena Allah, tetapi ikhlas belum cukup untuk membenarkan suatu ibadah. Sampai ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah dan praktek serta tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslimun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dibangun di atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak, mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat diterimanya ibadah ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukanlah ibadah kurban dengan ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dahulu ada seorang sahabat sholat 2 rakaat, kemudian datang kepada Nabi. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab oleh Nabi, "Waalaikumsalam warahmatullah." Kemudian Nabi bersabda, "Irji fasolli fa innaka lam tusall." Kembali kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Berulang kali sahabat ini mengulang sholatnya, tetapi Nabi tetap mengatakan, "Kembali ulangi sholatmu karena kamu belum sholat." Sahabat ini melakukan sholat bukan karena selain Allah, karena Allah, ikhlas, niatnya baik, tetapi caranya yang salah. Sebab Nabi menuntunkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, salah seorang imam, Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, pernah melihat ada seseorang yang sholat dan dia menambah di dalam sholatnya. Maka ditegur oleh Imam Sa'id bin Musayyab. Orang ini mengatakan, "Wahai imam, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Yang saya lakukan ini sholat. Apakah salah karena saya sholat?" Kata Imam Sa'id bin Musayyab, "Allah tidak menyiksa kamu karena kamu sholat, tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisihi tuntunan di dalam ibadah sholat. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala siksa kamu gara-gara itu. Karena ibadah punya aturan, sholat punya aturan, zakat punya aturan, puasa punya aturan, berkurban pun punya aturan. Lakukan dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kurban kita sama seperti kurbannya Abu Burdah ibnu Niyar yang kata Nabi, "Syatuka syatu lahmin." Sembelihanmu bukan teranggap sebagai sembelihan kurban, tapi sembelihan biasa.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari ibadah kurban yang nanti insyaallah ta'ala akan kita lakukan pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, dari pelajaran yang kita bisa petik, dari pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah kurban mengajarkan kepada kita untuk saling berkasih sayang antara sesama muslim. Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang menebarkan rahmat untuk semesta alam. Jangankan kepada manusia, kepada hewan saja Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah itu menetapkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Fa idza dabahtum fahsinud dibahah. Kalau kau menyembelih, perbaiki cara sembelihan kamu. Bagaimana caranya berbuat baik dalam menyembelih? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Hendaknya kau tajamkan pisau sembelihanmu dan kau buat hewan sembelihanmu nyaman dengan sembelihanmu itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana rahmatnya Islam. Kepada hewan saja yang mau disembelih pun Islam memberikan dan menetapkan aturan-aturan seperti itu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada salah seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ingin menyembelih kurbannya. Kemudian dia asah pisau sembelihannya dalam keadaan hewan kurbannya dia sudah rebahkan, dan hewan kurbannya melihat orang tersebut mengasah pisau sembelihannya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melihat hal tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah kepada sahabat ini. Kemudian beliau bersabda, "Aturidu an tumitaha mautatain?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu ingin menyembelih kambing tersebut sebanyak 2 kali? Mengapa kau tidak asah sembelihan? Mengapa kau tidak asah pisaumu sebelum itu?" Maka dari sini menunjukkan tidak boleh hukumnya seseorang yang mengasah pisau sembelihannya kemudian dilihat oleh hewan kurbannya. Bisa stres hewan kurban kita, Pak. Nah, bahkan di antara adabnya ketika kita menyembelih kurban kita tidak boleh diperlihatkan kepada kawan-kawannya yang lainnya. Ini di antara adab dan ini di antara rahmat Islam, ya, menyebutkan bahwasanya hendaknya ketika kita menyembelih kurban, ya, kita berbuat baik kepada hewan sembelihan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini menunjukkan kepada kita ketika Islam memberikan rahmat kepada hewan yang akan kita sembelih, maka bagaimana lagi kepada manusia? Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka tidaklah benar manakala dikatakan Islam itu agama teroris, radikalis. Tidak benar kalau dikatakan Islam itu adalah agama yang suka dengan pertumpahan darah, peperangan, jihad yang sembarangan. Tidak, jamaah sekalian. Justru Islam rahmat, menebarkan rahmat kasih sayang untuk semesta alam. Kepada hewan saja seperti itu. Nah, bagaimana lagi kepada yang lainnya? Maka ini petikan pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah berkurban. Kemudian yang keempat, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran penting yang kita bisa petik di dalam ibadah kurban yang akan kita jalankan insyaallah taala, bahwa ibadah kurban mengajarkan kepada kita akan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita akan ketundukan dan kepatuhan
kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendahulukan cinta kepada Allah melebihi kepada siapapun di dunia ini. Cinta kepada Allah harus yang pertama. Cinta kepada Allah harus yang terdepan. Kapan ketika kita menanamkan cinta kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah, maka ibadah kita belum benar kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah perintahkan kita berkurban bukan untuk menghabiskan harta kita, bukan untuk kita menghaburkan harta-harta kita, bukan untuk kita berfoya-foya pada hari itu dengan menyantap makanan-makanan yang lezat, bukan. Akan tetapi makna dari berkurban adalah pengorbanan dari apa yang berharga yang kita miliki dalam perkara dunia, dalam rangka mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun. Berkurban juga mempunyai makna berjuang untuk menundukkan hawa nafsu kita di jalan Allah dan untuk membuktikan ketulusan dan kesungguhan kita dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya Allah berfirman, "Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Maka adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya, kemudian dia mencegah dirinya dari hawa nafsunya, dia menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggal bagi dirinya. Maka demikian pula ibadah kurban jamaah sekalian. Ini akan menumbuhkan kecintaan yang sangat dalam kepada Allah melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Melebihi kecintaan kepada siapapun juga. Lihatlah dalam sejarah ibadah kurban ini yang pertama kali dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai Nabi yang merupakan ulul azmi, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim lama baru dikaruniai seorang anak. Dalam satu riwayat Ibrahim berumur 86 tahun baru diberikan oleh Allah seorang anak. Nabi Ibrahim dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya seorang anak, apa yang terjadi? Disitulah ujian menimpa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengantar anaknya beserta istrinya di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada pepohonan, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke Palestina, meninggalkan istri dan anaknya di situ dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah. Maka dengan berat hati Nabi Ibrahim pergi melangkah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan istri dan anaknya di sana. Kemudian ketika Nabi Ibrahim kembali, dalam keadaan Ibrahim sudah mendapati putranya Nabi Ismail yang sudah tumbuh dewasa, ujian kembali menerpa Nabi Ibrahim. Dalam keadaan Ibrahim sangat bersukacita, berbahagia berjumpa dengan anaknya, seorang anak yang soleh, yang bukan sekedar soleh, bahkan diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah, Nabiullah Ismail alaihissalam. Datang ujian Allah berikutnya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi. Mimpinya seorang Nabi adalah wahyu dari Allah. Maka dengan berat hati Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ismail, kemudian mengemukakan mimpinya kepada Nabi Ismail. Ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail berkata, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan perintah Tuhan. Insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Subhanallah. Nabi Ismail jawabannya tanpa ragu.
Karena itu adalah perintah Allah sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka Allah tidak mungkin menzolimi saya. Allah tidak mungkin berbuat semena-mena kepada kita. Subhanallah. Inilah pengorbanan yang paling besar ketiga itu. Pengorbanan yang paling tinggi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, menyembelih putranya. Namun nyata bahwasanya hal itu cumalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzabhin adzim. Nabi Ismail pun ditebus oleh Allah dengan sembelihan yang besar. Nah, di hari ini jamaah sekalian, Allah tidak minta kita untuk mengorbankan anak kita, tapi yang Allah minta kepada kita untuk kita mengorbankan seekor kambing, seekor sapi, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua sebagai tanda ketundukan kita, tanda kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, terkadang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita agar kita mengorbankan waktu saja dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah. Itu pun kadang kita masih lalai dan mengabaikannya. Kita sanggup korbankan waktu untuk bekerja setengah hari, bahkan seharian kita korbankan waktu kita untuk itu. Tapi untuk kita mengerjakan sholat barang 5-10 menit saja, sebagian dari kita masih berat untuk mengorbankan waktu dalam rangka beribadah kepada Allah. Terkadang kita tidur sampai 8 hingga 9 jam lamanya, tetapi untuk bangun subuh barang 15 menit saja misalnya, untuk beribadah sholat subuh, sebagian dari kaum muslimin masih berat untuk menjalankannya. Maka bagaimana dan apa yang mau kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau waktu kita saja kita tidak mampu dan masih berat untuk kita berikan, kita luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya betapa banyak rezeki yang Allah limpahkan kepada kita. Allah hanya minta zakatnya 2,5% dalam setahunnya. Allah hanya minta infak dan sodakohnya. Allah hanya minta dari kita berkurban di setiap tahunnya. Tapi sebagian dari kita masih merasa berat untuk menjalankan ibadah tersebut. Maka di mana pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh para jamaah sekalian, di hari raya Idul Kurban nanti kita belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kita belajar untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan ibadah kita, waktu yang termulia kita dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir dari petikan pelajaran yang kita bisa ambil dalam ibadah kurban yang kelima, bahwa ibadah kurban mengajarkan kita untuk semakin mempererat hubungan persaudaraan di antara sesama muslim. Ini pelajaran yang sangat berharga. Peduli dengan sesama saudara muslim, dan ini akan semakin menguatkan tali persaudaraan di antara mereka. Dan itu nampak para jamaah sekalian pada hari Id, di mana kaum muslimin berbondong-bondong keluar dari rumah mereka menjalankan salat Id secara berjamaah. Kemudian setelah itu mereka pulang untuk menyembelih kurban mereka. Di sana ada syariat pembolehan berserikat dalam menyembelih 1 ekor sapi. Kemudian setelah disembelih, dagingnya kita bagi-bagikan untuk kita makan, untuk kita berikan kepada tetangga, kepada handai taulan kita, kepada kawan-kawan kita, kepada fakir miskin terutama. Dan ini sangat nampak bagaimana akan terjalin ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah di antara sesama muslim. Makanya para jamaah, Nabi SAW mensyariatkan perserikatan di dalam menyembelih seekor sapi dan onta. Disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata sahabat Jabir, kami menyembelih kurban bersama Nabi SAW pada hari Hudaybiyah. Kami menyembelih seekor onta berserikat 7 orang, dan kami menyembelih seekor sapi berserikat dalam 7 orang.
Ini persaudaraan seorang muslim. Demikian pula ketika kita membagikan daging kurban tersebut kepada kawan, kepada tetangga, kepada fakir miskin, ini semakin nampak terjalin hubungan persaudaraan ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagian hewan kurban. Makanya disunnahkan kita ketika kita menyembelih kurban, makan juga, kita juga makan dari sembelihan kurban kita. Itu sunnah hukumnya. Kemudian bagikan juga kepada al-ba'is al-faqir, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang hidupnya sengsara. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faqulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar." Makanlah daging kurbanmu itu dan berikanlah sebagian dagingnya kepada orang yang memintanya ataukah kepada orang yang tidak memintanya. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Bayangkan, di dalam kurban ini sebagian ulama menyebutkan kurban itu dibagi menjadi 3. Sebagiannya kita makan, sebagiannya kita berikan kepada fakir miskin, sebagiannya kita bagikan untuk tetangga, kawan, sahabat, teman lama. Ini kita bagikan untuk mereka. Kalau sedekah, infak, zakat, kita berikan kepada fakir miskin, wajar, karena mereka membutuhkan. Tetapi kepada tetangga yang kaya juga berhak dan boleh diberikan sembelihan kurban, diberikan daging kurban. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang hikmah dari kurban itu bukan sekedar kita beri kepada fakir miskin, tetapi untuk menjalin hubungan dan untuk menyadarkan mereka-mereka yang belum berkurban dari kalangan orang-orang yang kaya yang dia tidak berkurban. Kita beri juga daging kurban, kita sampaikan daging kurban kepada mereka. Bahkan daging kurban pun kata para ulama boleh diberikan kepada orang-orang non-muslim, diperbolehkan, apalagi kepada orang-orang yang sudah mulai tertarik dengan Islam. Kalau ada yang bertanya, boleh enggak Ustaz daging kurban itu diberikan kepada non-muslim? Boleh saja, boleh saja, walaupun tentu saja kepada muslim yang terbanyak. Nah, kalau kepada non-muslim boleh-boleh saja untuk diberikan daging kurban itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, dengan adanya ibadah kurban akan semakin mempererat hubungan silaturahim, hubungan ukhuwah, ikatan persaudaraan di antara sesama muslim. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruh. Tidak boleh dia zalimi, tidak boleh dia rendahkan, tidak boleh dia hinakan. Al-mu'min lil mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, satu dan yang lainnya saling menguatkan. Bahkan Nabi pernah bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mencintainya, dalam rahmat merahmatinya, dalam kasih sayangnya, dalam lemah lembutnya, bagaikan satu jasad. Apabila salah satu anggota badan mengeluh, maka yang lainnya juga ikut merasakan keluhan tersebut, tidak bisa tidur dan ikut pula merasakan demam. Inilah persaudaraan seorang muslim, dan itu bisa terjalin dalam ibadah kurban. Nah, lebih daripada itu akan terjalin hubungan tali silaturahim. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebanyak apapun amal yang telah kita kerjakan, walaupun kita melakukan ibadah yang luar biasa, tetapi ingat Nabi pernah bersabda, "La yadkhulul jannah." Tidak akan masuk surga kata Nabi, qati'ur rahmin, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nabi tidak berkata dia tidak masuk surga gara-gara minum khamar, dia tidak masuk surga gara-gara mencuri, gara-gara makan riba,
Tapi kata Nabi, dia tidak masuk surga karena memutus hubungan tali silaturahim. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak orang yang mampu untuk bertahajud, banyak orang mampu untuk bersedekah, banyak orang mampu untuk menyantuni anak yatim. Tapi untuk memaafkan khilaf dan salah orang lain sulit dan berat bagi dirinya. Karena disitulah dilihat bagaimana keimanan dan kesabaran kita. Rasulullah pernah bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuh wasalaha." Ini yang paling berat. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang membalas tali silaturahim orang lain. Karena dia duluan yang menyambung, saya ikut menyambung. Bukan itu orang yang menyambung tali silaturahim, kata Nabi. Tapi orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang ketika diputuskan tali silaturahimnya, dia berupaya untuk menyambungnya. Inilah yang berat jamaah sekalian. Tapi itulah yang dikatakan menyambung tali silaturahim. Itu yang dinamakan menyambung tali silaturahim. Bukan sekedar balas budi. Karena dia kunjungi saya, ya saya juga kunjungi dia. Karena dia berbuat baik sama saya juga berbuat baik. Ini namanya balas budi. Tapi orang yang nyambung tali silaturahim, dia yang pertama memulai. Bahkan kalau diputuskan, dia berusaha untuk menyambungnya. Ini yang hebat. Tapi tidak semua orang yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Makanya besar balasan orang yang menyambung tali silaturahim. Ingin rezeki kita dilapangkan, ingin umur kita dipanjangkan, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, sambung tali silaturahim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini keutamaan menyambung tali silaturahim, dan itu kita bisa dapatkan dari ibadah menyembelih kurban. Tentu yang pertama untuk kita sambung, untuk kita berbuat baik kepada dia adalah kedua orang tua kita. Kita mulai dari yang terdekat, kemudian yang terdekat, dan terdekat setelahnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam penyembelihan, syariat menyembelih kurban, di sana terambil pelajaran yang sangat besar dalam bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala uji dengan seorang bapak yang kafir kepada Allah. Bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Azar bukan hanya kafir, bahkan dia yang membuat berhala. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim mendakwahi bapaknya Azar untuk beriman hanya kepada Allah, apa kata bapaknya Nabi Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti dari dakwahmu itu, aku akan rajam kamu, kata bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian apa katanya? Wahjurni maliya, tinggalkan aku wahai Ibrahim dalam waktu yang lama. Diusir Pak Nabi Ibrahim. Subhanallah. Tapi lihat, perhatikan Nabi Ibrahim. Ketika bapaknya berkata kasar seperti itu, apa jawaban Nabi Ibrahim? Allah sebutkan dalam Quran. Ibrahim berkata, qala salamun alaihi. Wahai bapakku, keselamatan untuk kamu. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sungguh aku akan mintakan ampunan untukmu. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Itu jawaban Nabi Ibrahim, Pak. Walaupun bapaknya sudah seperti itu. Dan subhanallah, dengan sikapnya Nabi Ibrahim seperti itu, Allah anugerahkan Nabi Ibrahim seorang anak, bahkan dua orang anak yang soleh, yang kedua-duanya menjadi Nabi dan Rasul, Ishak dan Ismail. Subhanallah. Inilah buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah 5 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari pelajaran menyembelih kurban, ibadah kurban yang nanti insya Allah akan kita jalankan pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima ibadah kurban kita,
terangkat dan diterima di sisi Allah, sehingga kita pun bisa mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisinya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.